والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا. والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. والله لا الله ما اهتدينا ولا سمعنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقامة للقبلة وشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qaddana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana liqa'an wajhi hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memuliakan kita dalam kehidupan dunia yang menjenjang kehidupan yang abadi. Maha suci Allah, tunggal dengan kesempurnaannya, maha penguasa sepanjang waktu dan zaman. Sebelum alam tercipta, setelah waktu dan zaman tercipta, dan setelah waktu dan zaman berakhir dengan kehidupan yang kekal dan abadi. Beruntung jiwa yang mengingat Allah, Maha lembut, Maha memberi seluruh anugerah kepada hamba-hambanya yang tidak bisa diberikan hamba satu sama lain. Panca indera, lautan, daratan, hewan dan tumbuhan dan seluruh sel tubuhnya yang tidak ia ciptakan sendiri,
muncul dengan keajaiban rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan setelah itu Maharaja alam semesta mengutus para Nabi dan Rasul untuk menuntun hamba-hambanya selalu berada dalam keluhuran, meninggalkan kehinaan, meninggalkan perbuatan zalim dan kejahatan, untuk selalu berada di dalam kebaikan, di dalam dirinya, di dalam ucapannya, dalam semua panca inderanya, dalam rumah tangganya dan dalam masyarakat. Tuntunan sempurna para Nabi dan Rasul yang berakhir dengan tuntunan Nabi mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Maha suci Allah yang mengundang jiwa hamba-hambanya untuk mendekat dengan ayat-ayat ilahi. Di antara seruan Allah mengingatkan bagaimana hamba-hambanya yang barangkali menyinggung perasaan Allah di dalam lintasan pemikiran atau ucapan mereka. Saya berfirman, "Man-insan idza qadara rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa ma idza mattala fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Manusia itu, kata Allah, kalau aku melimpahkan padanya keluasan, rizki dan kemuliaan, maka ia berkata, aku dimuliakan Allah. Maksudnya Allah itu baik karena memberinya keluasan dan kenikmatan. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau aku mencobanya dengan sedikit dibatasi rizkinya, ia akan berkata, Allah menghinakan aku. Ia mencela Allah ketika Allah memberinya cobaan dengan kesempitan rizki. Inilah manusia, dan Allah jawab, "Kalla bala tukrimunal yatim." Bukan itu penyebabnya, tetapi di antara kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wa la ta'aduna 'ala ta'amil miskin. Kalian juga lupa untuk mengajak orang-orang memberi makan kepada miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian juga di antaranya banyak yang berebutan harta waris dan menyukai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, melebihi kepeduliannya terhadap keluarganya, terhadap para fuqara yang miskin, terhadap para tetangga, terhadap yang lain. Kalau kalian jadikan harta lebih dari segala-galanya, maka Allah sempitkan hartanya agar dia ketahui bahwa hartanya tidak bisa berbuat segala sesuatu dari apa yang dia inginkan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wajihi yawmidin bi annama yawmidin yatadhakkaru al-insanu anna lahu dhikra. Dan datang waktunya alam semesta ini guncang dengan gempa yang dahsyat. Di saat itu berakhirlah seluruh kehidupan, di saat itu berakhirlah semua harta dan keluasan dalam hal-hal yang bersifat duniawi, dan selesailah seluruh hubungan keluarga dan kasih sayang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menghadap seluruh hambanya dan para malaikat berbaris-baris menyaksikan apa-apa yang diperbuatkan dengan adan ujian di jahannam. Dan di saat itu terlihatlah api neraka yang mengerikan. Yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra.
Di saat itu baru mereka tersadar atas apa-apa yang telah mereka perbuat dari kezalimannya, dari lepasnya mereka dari sifat-sifat yang baik di masa hidupnya. Baru mereka sadar di hari itu, kata Allah, fa'anna lahu dzikra. Apa gunanya kesadaran di hari itu, karena tidak lagi berguna dan tidak merubah keadaan. Maksudnya apa? Jika seseorang memahami dan menyadari kesalahannya di muka bumi, maka bentuk kesadarannya menjadi taubat dan melebur dosa-dosa. Terangkatlah derajatnya dari hina kepada mulia, atau dari mulia kepada yang lebih mulia. Tapi ketika kesadaran muncul di hari itu, fa'anna lahu dzikra. Yaqul insan ya laitani qaddamtu li hayati. Baru manusia berkata, aku sudah ketinggalan kehidupanku, tidak bisa kembali lagi, tidak bisa lagi menyebut nama Allah, tidak bisa lagi bergetar bibirnya mengagungkan Rabbul Alamin, tidak bisa lagi bersujud, tidak bisa lagi berwudu, tidak bisa menambah satu huruf pun dari amal pahalanya, dan tak bisa lagi menghapus satu dosa pun dari catatan dosanya. Ya laitani, celakalah aku karena telah didahului oleh kehidupan. Dan di saat itulah hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita kepada keluhuran, mengundang kita kepada kemuliaan. فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Hari itu tidak ada beban dan kesulitan terkecuali pada pelakunya sendiri. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kepada kita, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita untuk sampai kepada kasih sayangnya dan rahmatnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, telah kita baca hadis Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Demikian indahnya budi pekerti sang Nabi di dalam adabnya kepada Allah, menjaga perasaan Rabbul Alamin dengan penjagaan yang sangat sempurna. Kita memahami bahwa menjaga perasaan orang adalah perbuatan yang baik. Ternyata perbuatan yang paling sempurna juga adalah menjaga perasaan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang kita baca, melihat ada bekas air ludah yang mengering di tembok masjid di depan. Berubah wajah beliau, fasyakka dzalika hatta ru'ya fi wajhihi. Maka berubahlah wajah beliau dengan kesedihan. Dalam riwayat hadis lain yang mengalir air mata beliau sampai terlihat di wajahnya membekas kesedihan itu. Apa yang terjadi wahai Rasul sampai kau demikian sedih? Maka di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri beliau dan membersihkan bekas air ludah itu dengan jari-jari beliau, lalu berkata, "Idza qama ahadukum fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian ini sedang melakukan salat, kalian sedang berbicara dengan Tuhannya Allah, sedang berbicara dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sang Nabi menjaga perasaan Allah dan menjaga adab kepada Tuhan. Tentunya orang yang berludah ke arah kiblat itu bukan maksud ingin meludahi Allah atau meludahi kiblat di dalam masjid. Tentunya tidak sengaja, tapi perbuatan itu sangat-sangat tidak disukai oleh sang Nabi, hingga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari bahwa riwayat hadis lainnya oleh Ibn Hibban dan Abi Daud, ketika Rasul melihat salah seorang meludah ke arah kiblatnya di dalam masjid, seraya berkata, "La yusalli lak." Tidak ada kebaikan salat untukmu. Karena apa? Karena ia tidak menjaga adab
kepada Rabbul Alamin saat dia menghadap Allah. Sebab itu hadirin, salat itu mempunyai ruhani. Bukan hanya zahirnya saja bacaan dan gerakan, tapi mempunyai ruhani. Ruhani salat itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya menghadap kiblat dengan rukunnya yang sempurna, demikian zahirnya sebagaimana sabda sang Nabi riwayat Sahih Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Maka itu zahirnya, namun ruhaninya adalah menghadap Allah. Jika seseorang telah mempelajari hal-hal yang zahir di dalam salat dan sempurna salatnya di dalam tuntunan Islam, setelah itu dia mempelajari dan memahami betapa agungnya salat, yaitu menghadap Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah detik-detik teragung di dalam sepanjang kehidupan kita. Mulai kita lahir hingga kita dipendam di dalam bumi, tidak ada detik-detik termulia melebihi saat kita di dalam salat. Hadirin hadirat, amal pahala agung ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, terkecuali diberikan kepada umat ini keagungan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita renungkan di saat kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini, kita akan sampai di dalam kubur kita itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, ribuan tahun barangkali sendiri barangkali ribuan tahun. Tidak bisa bicara dengan siapapun, tidak bisa menghubungi siapapun, tidak bisa dihubungi siapapun, sendiri. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, orang tidak betah hidup 1 minggu tidak jumpa dengan siapapun. Bagaimana kalau ribuan tahun tidak melihat apa-apa, tapi hidup ribuan tahun dia sendiri dan tidak melihat manusia, tidak melihat alam, tidak melihat matahari, tidak lain. Kan tetapi hal yang dirisaukan adalah riwayat Sahih Bukhari bahwa diperlihatkan kepada ahli kubur itu di mana tempatnya, diperlihatkan kepadanya nanti. Jika tempatnya di surga, diperlihatkan tempatnya di surga dan dia semakin rindu kepada surga. Jika tempatnya di dalam penjara, waliyadzubillah, dia sudah melihatnya sebelum dia masuk padanya. Inilah penyesalan yang kekal, inilah kerugian yang abadi. Hadirin hadirat, seandainya kita merenung, akan datang suatu waktu nanti bahwa engkau akan berpisah dengan semua temanmu dan bersama si fulan saja. Misalnya satu orang teman kita, aku hanya akan bersama dia tuh nanti ribuan tahun. Kita akan berpikir mulai sekarang bagaimana caranya supaya si fulan itu baik kepada kita, karena cuma itu satu-satunya teman kita. Di saat kita wafat, kita akan ditemani kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Inilah cahaya yang maha agung yang akan menemani ribuan tahun kita di saat kita lepas dari semua teman, lepas dari segala apa yang kita pikirkan di dunia. Tentunya hadirin hadirat, untuk inilah kita salat, agar kita tidak dilupakan oleh Allah di saat semua saudara lupa pada kita. Di saat itu tidak ada satu kasih pun yang mau menemani kita di dalam kubur. Mereka akan duduk mengantar kita di kubur dan 1-2 jam kemudian mereka meninggalkan kita. Tidak mau mereka tinggal di situ menemani kita bertahun-tahun, apalagi ribuan tahun. Di saat itulah yang maha ada tetap ada. Di saat segala yang fana meninggalkan kita, yang maha ada tetap ada. Nama yang kau bermunajat dan kau bersujud padanya akan menyambutmu sebagai tamu agungnya. Dan di saat itulah Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu khutbahnya, dia berkata, demikian banyak hal-hal yang belum kulihat sebelumnya, sekarang kulihat saat ini di maqami hadza,
di dalam tempatku ini hatta narul jannah, sampai surga dan neraka pun aku melihatnya saat ini, kata sang Nabi. Wa uhiya ilayya annakum satuftanuna fi quburikum, bahwa kami wahyukan padaku bahwa kalian akan mendapatkan cobaan di dalam kubur kalian masing-masing. Cobaan apa? Ialah seseorang itu wafat terkecuali didatangi oleh malaikat dan bertanya, ma ilmuka fi hadzal rajul. Para malaikat itu bertanya, apa pengetahuanmu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan dalam kubur kan banyak versi, tapi versi yang paling sahih, pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapatmu dan pengetahuanmu terhadap Nabi Muhammad. Di versi yang paling sahih, lebih dari 7 kali diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, beruntung orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, jika seseorang yang mukmin maka yang menjawab, innahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa ajibna. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada umatku dan kepada kami dengan petunjuk dan dengan kebenaran, dan kami mengikutinya. Maka mereka berkata, fata'arafna innaka mu'min, innaka salihan, min salihan innaka mu'min. Kami tahu sekarang kau ini orang yang saleh. Tidurlah dan beristirahatlah menanti sidang akbar. Dan orang-orang yang berdosa dan selain itu orang-orang yang munafik, jika ditanya siapa dan bagaimana pengetahuanmu terhadap Nabi Muhammad, dia berkata, la adri, aku tidak tahu. Ucapannya tidak tahu mengawali kesulitannya dan penyiksaannya hingga sidang akbar. Hadirin hadirat, kematian pasti datang pada semua yang hidup. Semua yang berkumpul di sini akan menemui kematian, dan beruntung mereka yang merindukan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu berjumpa dengannya. Tentu kita selalu bermunajat dan berharap dalam sujud kita agar kita jangan wafat terkecuali dalam keadaan rindu kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sang pembawa tuntunan yang sempurna dalam kesejahteraan. Sedemikian hebatnya tuntunan sang Nabi dan dahsyatnya tuntunan keluhuran yang beliau sampaikan, beliau menolak untuk mengajar setiap malam. Ketika para sahabat meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan majlis beliau setiap malam, beliau menolak. Mukhafatan sama alaina. Demikian riwayat Sahih Bukhari, takut para sahabat itu bosan dengan tuntunan yang beliau sampaikan. Sampai sedemikian hebatnya orang yang paling sempurna akhlaknya, yang dengan melihat wajahnya tenang hati para sahabat karena wajah yang paling sejuk dan paling ramah, beliau masih tidak mau menyampaikan terlalu sering karena takut nanti mereka akan bosan. Betapa indahnya tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakalaih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak dari perbuatan-perbuatan yang sempurna di dalam menata para sahabat dan kaum muslimin. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi hadiah kepada orang-orang yang banyak berbuat salah dan dosa. Maka Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, akhir rajul innahu mu'min. Ya Rasulullah, ini orang yang ini, yang itu kasih juga karena dia orang yang baik, orang beriman, orang soleh. Rasul tidak memberi, beri lagi pada orang lain yang banyak berbuat dosa. Maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, innahu mu'min. Ini orang yang kau lewati justru orang yang baik, kau salah beri. Yang diberi orang yang banyak menyimpang.
Justru yang diberi, yang tidak diberi orang yang banyak berbuat baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Sa'ad, ini a'taitu rajul wa rajul ahab ilayya minhu khasyatan an yakubba Allah fitnah." Wahai Sa'ad, aku ini memberi orang dan aku lebih mencintai orang lainnya. Aku memberi ini agar Allah tidak mencampakkannya di dalam api neraka, agar dia lebih baik lagi dalam perbuatannya. Demikian hadirin sempurnanya tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ketika di dalam surat Al-Abasa, Ibn Umi Maktum yang buta radhiyallahu anhu menyela ucapan sang Nabi yang sedang berbicara kepada pembesar-pembesar Quraisy. Rasul sedang menjelaskan Islam dan mengajak mereka masuk Islam. Ibn Umi Maktum yang sudah masuk Islam menyela ucapan sang Nabi dan Rasul cemberut. Maka turunlah firman Allah, "Habasa wa tawalla an ja'ahul a'ma" ila akhir ayat. Ia cemberut ketika datang seorang yang buta dan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menegur sang Nabi. Ini bukan perbuatan salah pada pribadi Rasul. Perbuatan Rasul benar. Karena tidak sepantasnya seseorang muslim menyela ucapan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tidak mencela Ibn Umi Maktum dengan celaan dan ucapan. Tetapi Rasul hanya cemberut saja. Sedangkan Rasul tahu Ibn Umi Maktum buta, tidak melihat cemberut beliau. Demikian indahnya budi pekerti sang Nabi untuk menunjukkan kepada para sahabat yang lain bahawa menyela ucapan Rasulullah adalah hal yang salah, sehingga beliau cemberut. Tapi beliau juga tidak mau menyakiti perasaan Ibn Umi Maktum yang buta, karena Rasul tidak mengucap apa-apa, cemberutnya tidak dilihat oleh Ibn Umi Maktum. Lalu bagaimana dengan teguran ayat tersebut? Teguran ayat tersebut ditujukan kepada pembesar-pembesar Quraisy bahwa Allah lebih menghargai iman seorang buta yang miskin daripada pembesar-pembesar Quraisy yang semakin sombong dan kufur. Demikian hadirin hadirat tuntunan indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Tentang munculnya pertanyaan akan hadis sahih yang dijadikan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam menyentuh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lantas Rasul salat tanpa berwudu lagi. Ini sebagian orang menusuk fatwa Imam Syafi'i dengan fatwa ini, mengatakan bahwa hadis itu hadis yang sahih, disahihkan oleh Abu Daud dan lainnya, bahwa Rasul menyentuh istrinya lalu salat tanpa berwudu lagi, berarti sentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Hadis ini hadirin hadirat dikatakan sahih oleh Abu Daud dan lainnya, tetapi didhaifkan oleh Imam Bukhari. Kita tahu kalau di dalam fatwa hadis satu orang mengatakan sahih dari salah seorang ahli hadis, lainnya mengatakan dhaif, dilihat itu yang mengatakan dhaif siapa, lebih tinggi ratingnya atau lebih rendah. Kalau Imam Muslim mengatakan hadis yang sahih lalu ada muhaddits lain mengatakan dhaif, maka tentunya Imam Muslim hadisnya masih bisa dipertahankan karena Imam Muslim lebih tinggi daripada ahli hadis itu. Tetapi kalau yang mendhaifkan adalah Imam Bukhari yang paling tinggi derajatnya dari para ahli hadis, maka selesailah sudah fatwa hadis yang mengatakan sahih tetap menjadi dhaif karena didhaifkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mendhaifkan hadis itu karena riwayat yang Urwah tidak jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, jadi sanadnya terputus sehingga hadisnya mursal dan hadis itu tidak bisa dipakai dalil. Demikian hadirin hadirat, ditambah pula menunjukkan Imam Syafi'i mengatakan hadis itu adalah mansukh dengan turunnya firman Allah yang memerintahkan berwudu jika menyentuh kaum wanita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan tersuci kepada kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan putus asa di dalam menuntut ilmu. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhu, mereka menuntut ilmu ke tempat yang sangat jauh
demi mendapatkan satu hati. Riwayat Sahih Bukhari, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu keluar dari Madinah dalam perjalanan 1 bulan ke negeri Syam, saat itu 1 bulan perjalanan untuk mendengar satu hadis Rasul yang belum dia dengar. Dia pergi ke Abdullah bin Unais Al-Ansari radhiyallahu anhu di Syam, datang ke sana 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan itu kan 30 hari 30 malam. Berarti 30 hari beristirahat karena dia memakai seekor onta saja kendaraannya. 30 hari istirahat orang ini demi mencapai Abdullah bin Unais di Syam. Lantas Abdullah bin Unais berkata, ya bin Abdullah, kau ini datang ke sini dari Madinah jauh-jauh untuk satu hadis saja. Maka berkata Ibn Jabir, akhsha an amut qabla an asma'. Aku takut keburu meninggal sebelum mendengar satu hadis itu. Padahal Jabir bin Abdullah tahu ribuan hadis, tapi karena satu hadis yang belum dia dengar, dia datang perjalanan 1 bulan demi satu hadis Nabi Muhammad SAW dan takut wafat sebelum mendengar hadis itu. Demikian tamaknya mereka kepada kemuliaan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jakarta ini kan wilayah yang paling banyak majelis taklimnya di seluruh Indonesia, paling makmur majelis taklim paling banyak di Jakarta. Tentunya di sini tidak ada perjalanan 1 bulan. Sepanjang dunia ini tidak ada perjalanan sampai 1 bulan. Yang paling jauh hanya belasan jam dan puluhan jam saja, tidak sampai 1 bulan, hanya untuk satu hadis. Di majelis ini belasan hadis dimunculkan setiap malam Selasa, majelis lainnya dan lainnya. Betapa meruginya nafas-nafas yang lepas dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan berluhur kepada kita, maka perbaikilah hari-hari kita, perbaikilah siang dan malam kita, jadikan semakin hari kita semakin mulia. Dan tentunya yang perlu saya sampaikan, majelis Rasulullah SAW akan mengadakan tabligh akbar malam Minggu, ada tabligh akbar dan ziarah. Malam Senin, malam 1 Muharram ada tabligh akbar dan ziarah. Dan juga malam 1 Januari juga ada tabligh akbar dan ziarah. Ini kita terus membesarkan syiar-syiar keagungan nama Allah Subhanahu wa taala dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati hari-hari mana muslimin meramaikan daripada acara-acara yang sebenarnya bukan acara muslimin, dengan meniup trompet dan lain sebagainya di malam 1 Januari. Padahal kalau yang non muslim berbuat itu, ya tentunya tidak seramai kalau muslimin yang mendukungnya. Ini muslimin ikut terjun ke sana dan ikut meramaikan hal itu. Maka oleh sebab itu kita membuat tabligh akbar di malam 1 Januari untuk mengimbangi saudara-saudara kita yang terjebak di dalam hal itu agar kembali kepada kemuliaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga hari-hari kita menjadi semakin baik dan semoga bumi Jakarta ini semakin makmur dan semakin baik. Dan insyaallah malam 1 Januari kita akan mengadakan zikir insyaallah di sini di Masjid Jami'ah Munawwar, insyaallah dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita berzikir malam 1 Januari di Masjid Jami'ah Munawwar insyaallah. Demikian malam 1 Muharram kita mengadakan tabligh akbar di Klender, dan setelah itu ziarah akan diumumkan kelak. Dan tanggal 12 Januari kita akan mengadakan malam Selasa di Monas bersama guru mulia Al-Habib Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib. Dan kita berharap hadirin akan melebihi dari 1 juta muslimin muslimat guru mulia kita Al-Habib Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membenahi jiwa kita dari segala kehinaan, membenahi perasaan kita dari segala kesalahan. Dan inilah jiwa kami, inilah perasaan kami, inilah hari-hari kami yang penuh dosa. Maka Rabbi kami menengadahkan kedua tangan kami, mengadukan keadaan kami agar Kau benahi menjadi lebih baik dan semakin baik. Dan kami mengadukan pula hari-hari kami yang penuh kesulitan dan hambatan, dan Kaulah yang maha membenahi keadaan hamba-Hamba-Mu dari zaman ke zaman, yang di dunia dan yang telah wafat.
Ya Rahman Ya Rahim, benahi keadaan kami demi keagungan nama-Mu yang maha luhur, demi kesucian nama-Mu yang maha bercahaya, demi keabadian-Mu yang maha melimpahkan kedermawanan sepanjang waktu dan zaman. Rabbi, pastikan seluruh nama kami yang hadir tidak akan pernah melihat api neraka, dan juga itu semua yang mendengar daripada acara mulia ini limpahkan pengampunan atas kami Ya Rahman Ya Rahim, dan atas ayah bunda kami, halalkan ayah bunda kami dari segala dosa mereka, hapuskan dosa-dosa mereka, dan jadikan kami semua ini tidak lagi membawa dosa selepas majlis ini, terkecuali telah Kau ampuni Ya Rahman Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ketika kami telah diturunkan ke dalam kubur kami, Rabbi jangan Kau lupakan kami saat semua orang melupakan kami, dan jadikan akhir nafas kami adalah akhir nafas puncak kerinduan kami ke akhirat-Mu Ya Rahman Ya Rahim. Faqulu jami'an Ya Allah Ya Allah. Wahai orang-orang yang diberi jiwa yang tenang oleh Allah. Siapa orang yang diberi jiwa yang tenang? Orang yang asyik menyebut nama Allah dan mengagung-agungkan nama Allah. Yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam segala kemuliaan dan lamaran-lamaran keridhaan Allah. Tinggalkan kemukaan, selalulah dekat kepada Allah yang mulia. Yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam kelompok orang-orang yang selalu memuliakan Allah dan masuklah ke dalam surga Allah. Rabbi, pastikan ayat ini menjadi saksi masuknya kami dalam surga.
الله